Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Katakan sekali lagi, Yesus, percaya itu modal utama terpenting dalam hidup kami sebagai suami, istri, bapak, ibu. Hidup kami sebagai pelayan, hidup kami sebagai pekerja. Kalau sudah tidak ada percaya, tidak ada semangat, dengan apa mau diobati? Ibadah kami ini dasarnya juga percaya bahwa Tuhan akan memakai kami, bahwa Tuhan akan menyempurnakan pelayanan kami. Sebagai pengkhotbah tidak sempurna, tapi mau belajar, dibukakan oleh firman-Mu, dan mujizat terjadi. Dalam nama-Mu kami berdoa, semua berseru bersama, amin. Beri tepuk tangan sukacita kita. Baik saudara-saudaraku yang terus bersemangat, jumlah kita paling banyak ini ya, 17 ya. Beri tepuk tangan. Ya, saya bilang sama Bu Devi, bagus loh. Di Jemaat Bangil ini ibadah homiletik bisa 10 orang ke atas. Baik, sebelum saya serahkan pada saudara-saudara kita yang bertugas, yaitu Kohok dan Betty ya, saya memberi tip tambahan ya. Hari ini tentang pembukaan ya, membuka khotbah yang mau saudara sampaikan ya. Bisa pembukaannya itu banyak sebanyak. Seperti tadi saya mulai membuka dengan wah, puji Tuhan, yang datang lebih dari 17 orang. Bisa. Ya. Ada pembukaan yang terkait berita-berita gempar di sekitar kita. Saudara pasti mendengar apa yang baru-baru ini terjadi. Ya. Terus luruskan dengan tema khotbahmu.
ada yang bersifat pertanyaan atau teka-teki. Saya kalau khotbah di cabang desa gitu ya, saya seringkali yuk tebaki pinter endi jemaat kampung karo jemaat kuto ya. Yang penting luwes. Kendala orang berkhotbah dalam pendahuluan apa? Gugup. Salah. Apalagi saudara? Gugup. Ya. Kalau gugup, tidak berani mandang. Penting mandang. Ya saudaraku, ya saudaraku, ya saudaraku, sampai 40 kali saudaraku, saudaraku. Ya. Tatap. Nah, itu penting. Gugup, tidak berani mandang. Ya. Terus di depan teman-temannya yang suka berdebat, guyon, wah, macam-macam. Lurus ke depan, pikirkan apa yang mau kau sampaikan. Kalau bisa semenarik mungkin. Jangan gini pendahulunya. Ya saudaraku, kita mau dengarkan sabda Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Ya, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dikuatkan apa? Dongeng terus. Ya, nah itu. Nah, memang idealnya itu gambarnya itu lurus. Ya. Dari omongan pertama, ya, dia salam, dia berita, ayat-ayat, kalau bisa lurus sebagai elemen dasar, lurus sampai penutup selesai. Pembukaan. Tapi terkadang tidak bisa kita hindari untuk lurus. Angel malah itu. Ini. Kita tidak bisa lurus kecuali semisal ada berita-berita hari ini, banjir, gunung meletus, rob, banyak. Itu saudara enggak mau khotbah yang ada hubungan dengan banjir. Ya, salamnya apa kabar saudara-saudara? Wah, puji Tuhan. Sekalipun tadi malam hujan banjir, saudara tetap datang. Puji Tuhan. Wes pedotan sampai sini. Betul. Nah, tapi saya tidak mau khotbah tentang banjir, ya. Wes nggak usah bahas banjir. Ayo stop. Kalau yang rumahnya sering banjir, siapa saudara yang rumahnya sering kena banjir? Wes dipedot, ojo terusan. Gimana saudara waktu banjir? Airnya sepi loh. Nah ini khotbah tentang bencana alam tidak ada. Nah ini cepat-cepat diputus, tapi saya tidak mau khotbah tentang banjir. Saya mau khotbah tentang ya. Penutup, ringkasan lagi dari khotbahmu. Karena pasti tidak apa. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar. Masih ingat tadi saudara, bagaimana langkah-langkah pertobatan? Gimana saudara masih ingat? Satu, percaya. Dua, berserah. Yang ketiga, melayan. Ini persis area SMP, persis. Ringkasan, lalu tantangan. Saudara, mau sampai kapan gini terus?
Saudara, tidakkah kita terpanggil untuk melayani? Jangan kalah bersama nenek tadi dalam cerita saya misalkan. Tuh, ya. Jadi, satu lagi yang ketinggalan dalam memberikan salam, berita, ayat, itu ada tujuannya. Terutama yang kehidupan, itu ada namanya ice breaker. Apa artinya ice breaker? Memecahkan gunung es, kaku kan? Bisa dengan gula. Kalau saudara kaku, kayak labil, kita tinggal pulang, saudara. Bisa. Ya. Yuk, saudara. Atau nyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Hati yang gembira kok muka-muka kayak pepaya Cibinong, saudara. Ya. Angel caranya, angel. Ice breaker. Ini kayak adonan, saudara jadikan satu. Yang penting lupa bisa. Maka dalam persiapan saudara stoknya lebih banyak. Ayat aja. Kan gak elok ya. Catatannya ketinggalan. Saudara tak cari saja sambil itu. Itu pendeta tua itu. Tidak jaman. Ya. Nah, tambahan lagi adalah soal konteks. Kemarin saya nyuruh untuk lihat konteks atasnya. Ada konteks yang kompak satu. Misalkan Lukas, tolong dibuka Lukas 15 ayat 15. Lukas 15 ya. Ini ada 3 topik, tapi sama, keterhilangan. Nah, saudara, apa yang terhilang pertama? Apa yang terhilang saudara pertama? Kok dompet domba. Terus mata uang. Terus anak. Nah, ini konteksnya kode. Kalau ini domba, ya, tuannya menghitung, mencari. Sama kalau gembala itu menghitung. Lupa itu kok sudah nggak datang ya, itu bukan cerewet. Nah, itu. Dan domba. Walaupun saudara mau banyak anak terhilang, saudara pelajari ini dulu. Oh, maksud Yesus baik domba, mata uang, manusia tidak mampu untuk menemukan dirinya kalau bukan ada yang menyelamatkan. Amin. Jadi konteksnya itu bisa juga metode. Ya, Lukas 15 ya. Kira-kira kertos boten? Ngerti nggak? Ngerti? Ya. Jadi konteksnya itu bisa ayat-ayat atasnya dulu. Kok bodoh ya? Tapi anak terhilang lebih kepada hubungan yang disia-siakan. Ini bisa saudara luwes, saudara ternyata yang terhilang bukan anak bungsu. Anak sulung juga terhilang karena tiap hari di rumah bapak dia rasakan itu bukan bapaknya. Dia rasakan itu kayak majikan. Bertahun-tahun aku menghambakan diri. Satu kambing kurusku tidak pernah dikasih pada bapaknya. Loh, inilah anakku, minta. Nah, itu juga. Jadi tidak kaku ya dari semua ini.
Apakah ada pertanyaan, saudara-saudara? Ada pertanyaan? Ada yang mau pulang cepat? Hah? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya persilakan pohok dulu ya. Ya, tidak usah terlalu panjang ya. 10 sampai 15 menit. Nanti kita komentar bareng-bareng aja, tidak apa-apa. Ya, tidak ada yang marah, tidak ada yang tersinggung. Ini waktu belajar. Nanti ready. Ya. Yang ketiga Ibu Gundala. Ya, ya udah teman-teman ya. Oke, saya persilakan pohok dulu. Shalom. Sebelum kita sama-sama belajar, saya dan saudara-saudara berdoa dulu. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kembali, khususnya kepada hamba-Mu ini, untuk belajar melayani, sharing firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala kekurangan, kelemahan kami, dan urapan-Mu Allah Roh Kudus menguasai hati, pikiran kami semua yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, kami bersatu hati, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar. Allah Roh Kudus menguasai dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Darah-darah, saya di sini mau bersama-sama saudara untuk belajar ya. Bukan saya mau berkhotbah kepada saudara-saudara, tapi saya mau belajar untuk lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul belajar percaya, saudara ya. Nah, ini bukan ngarang-ngarang, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata seperti itu di Lukas pasal 11 ayat 26 ya. Itu murid-muridnya itu diberikan semangat bisa, teguran bisa, pelajaran bisa, supaya sebagai murid belajar untuk percaya. Ternyata saudara-saudara ya, percaya itu enggak mudah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri itu mengingatkan supaya kamu belajar percaya. Nah, mari saudara-saudara, sebelum kita jalan terus, saya mengambil Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11b. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11b. Supaya saya baca semua ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini harus kita selalu pegang ya saudara ya. Saudara-saudara, belajar percaya ini manifestasinya biasanya ya, yang paling gamblang, yang mudah itu kita dalam doa permohonan. Kan seperti itu ya saudara ya. Nah, bahasa sederhananya kalau doa kita ini dijawab, kita pasti senang. Ya. Tapi kalau belum dijawab, nah ini setengah-setengah gitu kira-kira ya saudara ya. Saudara, memang doa permohonan ini ada beberapa syarat berdasarkan firman Tuhan ya. Kalau dijelaskan satu-satu,
waktunya pasti tidak cukup, ya kan ya, karena cuma 10 sampai 15 menit. Tapi dengar saja ya, kita mendengarkan, nanti kita cek, kita verifikasinya, buka firman Tuhan itu, Alkitab saudara-saudara ya. Saudara-saudara pasti ingat, dan ini cerita sudah terkenal sekali tentang Elia. Elia itu berdoa, mohon supaya hujan tidak turun 3,5 tahun. Elia juga berdoa kembali, minta hujan turun. Nah, saudara-saudara, kalau kita semuanya punya hak ya, bukan hanya Nabi Elia saja yang berdoa kepada Tuhan terus Tuhan mengabulkan. Semua termasuk kita semua orang-orang percaya ini pasti punya hak juga, ya kan ya. Seperti tercantum di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 16 ayat 15 kalau tidak salah ya. Itu apa yang kamu minta? Nah, itu Yohanes 15, Yohanes 16 ayat 15. Nah, begini saudara, itu ayat itu menceritakan bahwa kamu minta dalam namaku, Bapa akan memberikan, ya. Nah, ini adalah satu penggenapan dari firman Tuhan, doa Elia ini, ya saudara. Dan doa ini juga berlaku juga hak kita sebagai orang percaya, ya saudara-saudara ya, bahwa kita pun diberi kesempatan seperti yang Elia minta. Hanya saja biasanya itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang kapasitas kita ya, enggak sama, satu dengan yang lain itu enggak sama. Nah, saudara-saudara, kalau doa itu tadi terjawab, itu kita punya percaya boleh dikatakan akan naik, meningkat, iya saudara ya. Nah, saudara-saudara, ada juga doa permohonan yang belum dijawab atau tidak dijawab. Saudara-saudara, itu seperti kisah, seperti kejadian di 2 Korintus pasal yang ke-12 ya. Di situ Rasul Paulus berdoa, mohon supaya duri dalam dagingnya itu dicabutlah, atau dengan kata lain disembuhkan, gitu aja mudahnya ya saudara saya. Nah, di sini itu pun Rasul Paulus itu sampai 3 kali minta ini, tapi tidak dipenuhi, saudara. Saudara-saudara, bisa saudara bayangkan siapa yang nggak pernah telusupen bahasa Jawanya, kemasukan barang kecil tapi ke daging, sakitnya seperti apa ya saudara ya. Nah, ini durinya, telusupannya itu ada dalam dagingnya. Itu bagaimana kira-kira sakitnya ya, menderitanya saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus juga sebagai manusia biasa ngerasa sakit ya, dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan angkat, maksudnya sembuhkan begitu. Tetapi Tuhan tidak kasih sembuh. Nah, yang seperti ini bisa saja terjadi, dan bukan bisa, sering terjadi terhadap semua orang percaya, ya saudara ya. Nah, kalau hal ini terjadi, ini tidak sedikit orang percaya menjadi sangat kecewa kepada Tuhannya, kepada Tuhan Yesus. Hal-hal yang seperti ini yang saya
dan saudara-saudara mau belajar supaya bisa percaya. Saudara-saudara, sebenarnya sebelum perkara-perkara ini terjadi ya, nanti kita pasti ketemu, tidak mungkin tidak ketemu dengan perkara ini. Nah, untuk mengantisipasi atau siaga lah ya, kita siaga istilahnya begitu ya saudara ya. Jadi kita harus pegang di ayat, saya baca, saya sebutkan di ayat gitu aja, nanti saudara kalau satu-satu di ini nggak cukup waktunya. Filipi pasal 1 ayat 29. Nah, itu yang harus digarisbawahi adalah karunia menderita. Harus kita pegang. Itu seharusnya sudah dari awal. Saat kita dapat karunia percaya, itu gandeng dengan karunia menderita. Nggak bisa ditolak, saudara. Kalau nolak percaya berarti nolak menderita. Kalau percaya ya menderita, ya. Itu pertama, ya kan? Berikutnya 1 Korintus 10 ayat 13, ya saudara ya. Semua itu terjadi, itu tidak melebihi kekuatan sebagai manusia. Tuhan tahu. Pada waktunya Tuhan memberikan pertolongan. Itu harus kita juga sudah siagakan. Ayat-ayat itu harus selalu ada dalam hidup, dalam hati, dalam pikiran kita. Dan yang berikutnya nanti di 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Jadi kalau saudara itu mau kuat, kokoh, mampu, tegar ya, itu harus mengalami dulu penderitaan. Nanti saudara baca ya, harus saudara itu mengalami dulu. Saya baca itu yang kalimat terakhirnya, menderita seketika lamanya. Harus kan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi berarti harus kita ngerasain dulu gitu, enaknya menderita itu seperti apa. Nah itu baru ayat di atasnya itu akan dikokohkan, dikuatkan ya saudara ya, diteguhkan. Itu kalau melalui penderitaan. Jadi yang tidak mau menderita ya jangan berharap saudara bisa kuat, bisa kokoh, bisa teguh, bisa mampu. Tidak, janjinya Allah seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu tadi antisipasinya ya. Jadi semenjak dini, semenjak awal, sebaiknya orang percaya itu tidak boleh lupa dari Filipi 1:29, 1 Korintus 10 ayat 13, 1 Petrus 5 ayat 10. Yang kesemuanya itu kalau ditarik kesimpulan, itu di 1 Petrus pasal 4 ayat 1, tidak berbuat dosa lagi. Ini kan yang paling penting. Dosa itu sama dengan penderitaan. Jadi kalau melakukan dosa ya enak, tapi kalau nggak berbuat dosa ya menderita. Itu kesimpulan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi itu kalau ditarik simpulannya itu ya saudara-saudara. Nah terus solusi sekarang. Nah kalau sudah kan mesti ketemu masalah itu pasti ketemu, enggak mungkin sekarang enggak ketemu, bakal ketemu, satu-satu bakal ketemu. Yang namanya doa permohonan enggak terjawab, jangan kecewa. Kan oleh sebab itu Tuhan Yesus itu belajar
menegaskan kepada murid-muridnya belajar untuk percaya. Nah, kalau doa dijawab, wah sudah kita happy ya. Tapi kalau doa nggak terjawab, ini yang jadi permasalahan. Saudara-saudara, solusi ya, kita harus selalu beriman, harus percaya pokoknya, percaya. Kalau tidak, itu ada sanksi. Di Roma 14 ayat 23b, segala sesuatu kalau tidak dengan iman itu sudah berdosa, titik. Kalau sudah berdosa sudah, kalau nilai sudah coret, seret, ya. Jadi harus beriman, beriman. Berikutnya, setelah beriman itu Efesus 5 ayat 17. Nah, harus mengerti kehendak Tuhan. Ini sering orang percaya saja tapi nggak ngerti kehendak Tuhan. Ini harus belajar. Jadi itu kalau saya bilang itu tingkatan ya, tahapan dari beriman. Terus Efesus 5:17. Usahakan, jangan bodoh, usahakan mengerti kehendak Tuhan. Selanjutnya itu Yohanes 14 ayat 15. Mengasihi. Mengasihi ini bukan mulutnya saja gitu, saudara saya. Bisa saja saudara itu sore hari ini bersama-sama kita hadir ada di sini. Ini salah satu bentuk awal mengasihi Tuhan. Tapi harus ada tindak lanjutnya ya saudara. Jadi kalau Yohanes 14:15 itu, jikalau kamu mengasihi aku, akunya huruf besar Tuhan Yesus, kamu akan menurut segala perintahku nih. Ya, berarti lakukan saja apa yang ada di dalam firman Tuhan ini, kerjakan saja. Memang ngomong gampang, saudara ya, tapi untuk berbuat itu perlu belajar, percaya, melakukan. Nah, ini solusi 3. Pasti setiap individu, setiap pribadi itu sendiri berbeda-beda menghadapi persoalan itu ya saudara ya. Nah, saya akhiri di Lukas pasal 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku, kunya besar ya Tuhan Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, membenci ini saudara garis bawahi, ini agak aneh ya, tapi nanti harus belajar supaya paham. Membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nih garis bawahi lagi, nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nyawanya saudara ya, itu terakhir sudah, nyawa saudara. Jadi saudara-saudara nanti kalau percaya, mengerti kehendak Tuhan, mengasihi, melakukan perintah Tuhan, itu jangan ragu saudara. Kalau saudara mau menjadi murid Yesus, pengikut Tuhan Yesus, harus siap. Nyawa ini harus dibenci saudara. Semoga Roh Kudus memberikan pengertian. Ya, kalau saudara berharap dengan Roh Kudus itu akan membuka sedikit demi sedikit, membuka sedikit demi sedikit, sehingga saudara akan memahami. Bayangkan nyawa ya, kita aja sakit sedikit ke dokter minta disembuhkan. Ini nyawanya, saudara. Artinya kalau melakukan firman Tuhan sudah
Jangan setengah-setengah, separuh-separuh, 3/4 atau 90% atau 99%, 100%. Nyawa pun harus siap untuk diserahkan. Nah, saudara-saudara, saya dan saudara-saudara belajar percaya. Sampai di sini dulu dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya bantu untuk menyederhanakan ya apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Kohok. Kalau manggil Kohok salah, boleh kan? Aku mau manggil Kohok. Oke. Dalam ilmu komunikasi apapun itu dijaga awal, guru, saya yang mau nyelok kita suka bilang saya sebelum aku ingat. Nah, saya hanya mau ingatkan konteks sampai akhirnya ya. Pengkhotbah, ini saya kecil-kecil ya, ini kertas Pengkhotbah 3 ayat 11. Pak Christian dan saudara semua yang sudah mendengar tentang konteks, tidak usah jauh-jauh wis. Konteksnya ayat 1 sampai 11. Saudara bisa bilang begini, saudara, penulis Pengkhotbah 3 ayat 1-11 ini seorang pemerhati waktu, nah, seorang pemerhati waktu. Dia bilang apa? Segala sesuatu ada waktunya, ada gilirannya, ada masanya, ada tren-trennya. Nah, dia perhatikan banyak hal perubahan alias giliran tadi. Ya, ada waktu untuk lahir. Dia perhatikan kerabatnya, keluarga. Oh, lahir, senang sekali. Ya, oh, anak perempuan lahir, senang semua. Cilik dilelo-lelo, gede digondol. Nah, dia cuma selingan supaya jenengan tidak ngantuk. Terus ada waktu untuk mati. Dia perhatikan waktu-waktu yang berubah cepat di hidup. Ada waktu damai, ada waktu perang, pembunuhan. Semua. Ada waktu nanam, ada waktu menuai. Wah, dia memperhatikan waktu. Syukur kalau kita ini dalam hidup kita terhadap waktu. Ya. Ada yang kerja terus sampai kali-kali. Sebaliknya ada yang kawin terus, anaknya kek sampai lali mempertebal iman. Saya kawin terus, Tentang jodoh. tetangga saya punya Ada yang nabung terus sampai paling-paling. itu enggak. Ada yang mau pamer tapi tidak mau nabung. Itu namanya kucuk. Itu namanya kucuk. Ya, mau nuek nggak mau nabung. Kata perempuan tidak bisa. Nabung. Ya.
Mau dapat untung ya ada waktu untuk kerja. Nah, sudah lacap gini kayak saya. Wis, dibagi-bagi kepada anaknya. Wis, kata pengkhotbah, kamu yang menikmati penyakit. Menikmati. Nah, itu. Tapi saudara, dari waktu-waktu yang diperhatikan si pengkhotbah, dia satu waktu yang dia perhatikan. Ayat 11, segalanya akan indah pada waktunya. Indah. Akan indah pada waktunya. Ini dia perhatikan, segalanya akan indah pada waktunya itu. Dia perhatikan kerabatnya, tetangganya, sahabatnya. Dia sendiri yang pernah mengalami musim kemarau, musim susah, yang pernah mengalami peperangan, yang pernah mengalami difitnah sampai bangkrut, yang pernah mengalami digerogoti penyakit, yang pernah mengalami. Dan waktu itu terjadi, ada yang sempat rasa-rasa tak bunuh diri lah, tak boleh dukun sing ciamina, tak boleh wong pinter. Tapi pengkhotbah memperhatikan yang gitu-gitu itu menghancur. Nah, segala yang indah pada waktunya itu adalah untuk orang-orang yang tadi kau bilang sabar menderita. Amin. Amin. Sabar menderita. Tambahin. Orang-orang yang percaya. Sabar menderita. Apalagi orang-orang yang giat, yang nggak males. Giat dalam keadaan paceklik, dalam keadaan pandemi, dalam keadaan musim kemarau, dia tetap giat, sabar. Nah, saudara bisa kasih ilustrasi. Di Cina dulu, saudara-saudara, ada seorang petani muda yang iri melihat temannya kok cepat tumbuh gandumnya, kok cepat. Dia nggak mau kalah. Besok paginya dia cabutin gandumnya supaya cepat tumbuh. Dia cabutin satu-satu. Sorenya apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un alias mati. Karena apa, saudara-saudara? Karena tidak sabar. Karena cepat-cepat mau karena cepat-cepat mau seperti aku. Ya? Nah, apalagi supaya indah pada waktunya yang terjadi. Seperti tadi, tidak melengos ke sana kemari, berpaling, setia, ya, setia, percaya, seperti yang disebut kau tadi, percaya untuk tiba di sini. Nah, ini lurus. Kalau mau mengingatkan dulu, siapa yang gampang putus asa? Siapa yang gampang menyerah? Siapa yang titik-titik boleh dukun, boleh orang? Siapa yang titik-titik cari hari baik, bulan baik? Siapa? Pasti ada. Siapa yang mau cari jodoh? Buka dulu. Sama. Siapa yang ada masalah titik-titik bilang tak bunuh diri? Ada. Harus ada. Datangnya bunuh dirinya gantung di bawah pohon sapi. Itu tantangan. Siapa yang dikit-dikit percaya terus mundur, percaya
minta berkali-kali. Artinya sekali gagal minta olah, 2 kali gagal minta olah, 3 kali gagal minta olah. Tidak ada kamus menyerah. Ya. Nah, baru segalanya akan indah pada waktunya. Tetap percaya, tadi kasih, ya juga tetap mengasihi, ya. Aduh, kalau sudah kena cinta kasih Kristus, dikasih selingan. Ingat nggak saudara-saudara, tahun 70-an terkenal lagu Jatuh Cinta Berjuta Rasanya. Kalau yang nggak berjuta rasanya namanya jatuh apa saudara? Bukan, yang tidak ada rasanya, yang bikin deg-degan, semua yang datang tahu itu namanya jatuh tempo. Ini antara korban. Kita jadi Kalau jatuh tempo deg-degan, tidak ya? Tidak tuh jatuh tempo. sudah bukan sudah dibayar. Jatuh miskin aja. Bukan aku. Jatuh. Nah, ini kalau perjalanan B, penutupnya apa, saudara? Siapa yang mau merasakan indah? Jangan tanya saya. Menutupnya itu bisa meninggalkan pertanyaan. Saudara kalau nonton film, kalau film lurus gitu, tidak enak. Tidak enak. Nonton film, Tidak tahu asli. saya juga kucing nonton film Indonesia itu kenapa? Ya, tidak kasih kejutan. Ya. Namun pendekarnya berburu sudah. Berburu, tidak ada selingan. Mari itu mati Inggris, tidak enak. Cara ada rahasia untuk saudara indah tiba pada waktu. Ya? Jangan tanya saya. Alkitab tadi sudah menguraikan untuk saudara semua. Amin. Ya. Nah, jadi konteksnya tetap. Ini konteks yang paling gampang karena dari ayat 1 sampai 10 segalanya akan indah pada ada waktu untuk ini, ada waktu ini, ada waktu untuk ini. Berarti si pengkhotbah itu pengamat waktu. Ya, kalau kita benar terhadap waktu, ini yang dicontohkan pengkhotbah pada kita. Jangan sebelum waktu. Nah, jadi segalanya ini akan indah pada waktunya. Akan dialami oleh orang-orang yang setia ikut Tuhan walaupun susah, yang selalu berkata, mana ada sobat setia itu, yang selalu walaupun pacet selalu lebih berkat memberi daripada yang selalu tetap melayani, ya walaupun yang datang kayak kaum pria yang lalu cuma 2 ekor, 3 ekor, tetap melayani. Ini bukan nyindir loh. Tapi Pak, oke, saya persilakan Ibu Betty 10 menit ya, ya. Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kesempatan yang diberikan buat saya untuk sama-sama kita belajar. Lebih baik kita salah di tempat ini bisa dikoreksi timbang kita salah di tempat yang lain. Kita ya begitulah. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12.
Titus pasal yang kedua, karena waktu singkat. Ayat 11 dan 12. Lembaga Alkitab memberi judul Kasih Karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar tentang Titus ini, dia adalah seorang Yunani, bukan seorang Yahudi. Dia seorang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kemudian dia menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan dia. Sehingga dia Rasul Paulus sebagai Titus ini adalah murid daripada Rasul Paulus. Dan kita belajar pada saat sore hari yang indah ini di dalam kitab Titus pasal yang kedua ini ayat 11, nanti ayat yang ke-13 sampai 14 kita baca di rumah ya. Di sini dikatakan ada dua hal di sini di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ini. Di dalam ayat 11 di sana dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita aminkan firman Tuhan ini bahwa Allah yang menyelamatkan kita pada saat sore hari yang indah ini adalah Allah yang nyata, Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang keselamatan berarti berbicara tentang karya penebusan yang dilakukan Tuhan melalui kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita sebagai manusia memperoleh pengharapan untuk diselamatkan asal kita percaya kepada Yesus. Walaupun di dalam firman Tuhan ini katakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, kemudian kita nggak percaya, percuma. Tetapi saya yakin dan percaya semua kita yang ada di tempat ini kita mengenal siapa Allah kita, siapa penyelamat kita. Di dalam ayat yang tidak asing lagi di dalam Yohanes 3:16 di sana katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mau menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, Dia rela menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya, Dia rela mau mati. Karena kasih-Nya. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Allah kita Dia mati, bangkit dan hidup. Nyata Allah kita. Itulah sebabnya patut kita bersyukur pada saat sore hari yang indah ini kita boleh dipilih, kita boleh dipanggil menjadi umat pilihannya. Kita boleh dipercaya kepada Dia. Kalau kita boleh ada sore hari yang indah ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua kita mau berkata semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dia sudah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya dengan cuma-cuma. Kalau di agama lain, mereka bersyukur kalau anak mereka lahir meninggal, karena itu satu jembatan untuk orang tuanya masuk surga. Kemudian berbuat baik, makanya mereka selalu berbuat baik. Bagus, berbuat baik itu bagus. Tetapi hanya ada satu yang dapat menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Keselamatan artinya dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman, kutuk dan akibat-akibat dosa. Kita sudah dibebaskan lewat Yesus Kristus, pengorbanannya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Keselamatan ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kebutuhan paling utama bagi setiap orang percaya. Makanya kalau kita senantiasa diingatkan, datang mau beribadah, jangan bosan.
Kalau kita diingatkan lewat firman Tuhan kemarin, kita harus bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan masih mengingatkan saya lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala atau hamba-hamba Tuhan. Jangan kita gondok-gondok, minggu depan nggak KTN aku datang beribadah. Jangan, kita harus bersyukur, amin. Karena kita punya iman hanya kepada Yesus Kristus. Di dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12, di sana dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tahu bahwa jalan untuk memperoleh keselamatan hanya satu, melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Kalau kita sudah tahu melalui Yesus Kristus, ngapain kita masih meninggalkan Yesus? Datanglah setia anak-anak muda. Jangan karena dia cantik, aduh aku meninggalkan Yesus. Jangan karena dia ganteng, aku lebih baik meninggalkan Yesus. Yang penting aku mendapatkan dia. Ingat, Yesus jalan satu-satunya keselamatan itu. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah sebabnya Yohanes 14 di sana dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yesus memperkenalkan dirinya, aku. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari waktu dan kesempatan Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita hargai pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Senang sore hari yang indah ini. Kalau kita dikasih kesempatan datang beribadah, setia datang beribadah. Jangan nanti kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa, telepon Bapak Gembala, Ibu Gembala, jemput aku kepingin ke gereja, terlambat. Tuhan masih memberikan kesempatan, kesehatan, waktu. Kita tahu bahwa Yesus jalan satu-satunya. Dia katakan, aku jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sudah tahu tuh Bapak Ibu Saudara, datang. Jadi di sini yang pertama ada dua hal kebenaran di dalam pembacaan kita sore hari yang indah ini, ayat yang pertama, ayat yang ke-11 ini, kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Itulah sebabnya saya memberikan tema khotbah sore hari yang ini, kasih Allah yang menyelamatkan. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Benar-benar nyata. Saya mungkin pernah katakan, om saya yang polisi itu, dia katakan, daripada kamu masuk Pantai Kosta, dia paling anti Pantai Kosta. Lebih baik kamu masuk ini. Walaupun nenek moyang saya memang dari sono. Nah, kita sudah tahu siapa yang menyelamatkan, mengapain kita mau ke sana, ya kan? Kebenaran di dalam firman Tuhan, di dalam ayat pokok kita tadi, di dalam Titus pasal yang kedua, yang pertama adalah kasih karunia Allah. Kemudian yang kedua, Titus pasal 2 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ia mendidik. Tuhan mendidik Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita sudah menerima keselamatan anugerah Allah yang cuma-cuma pada saat sore hari yang indah ini.
Tentunya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus itu banyak prosesnya. Tapi menguji iman kita, apakah kita benar-benar kita percaya kepada Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita atau tidak? Atau iman kita hanya di bibir? Saya yakin dan percaya kalau benar-benar kita punya iman kepada Yesus Kristus, setiap hari ibadah kalau Tuhan kasih kesempatan kita tetap beribadah, amin. Karena kita mengetahui, kita sadar siapa yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mendidik kita. Tuhan mendidik kita supaya menjadi orang-orang percaya yang taat, orang percaya yang setia, orang percaya melakukan firman Tuhan. Jangan cuma hanya KTP orang Kristen. Oh 1 tahun saja saya ini datang. 1 tahun 2 kali lah. Natal sama Paskah. Dia mendidik kita. Makanya saya katakan tadi kalau firman Tuhan mengingatkan kita lewat firman Tuhan, kita terima kasih Tuhan. Tuhan masih mengasihi saya. Tuhan masih mengingatkan saya lewat firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Fasik. Orang fasik itu bukan orang yang mengenal Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Acuh tak acuh. Yang penting kan sudah dikasih kesempatan 1 minggu sekali cukup saya untuk datang beribadah. Tapi sore hari yang indah ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup katanya bijaksana. Pribadi kita boleh bijak dan mengambil satu keputusan, apalagi seorang ibu, seorang bapak di dalam rumah tangga kita, bijaksana atau adil. Adil bukan saja kepada orang yang ada di sekitar, di dalam rumah kita, tetapi sama kita. Adil, kita harus adil. Bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beribadah kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sore hari yang indah ini kita diingatkan, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, kita sama-sama mau belajar, mari kita boleh diingatkan kembali bahwa karena kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. 2 kebenaran ini biarlah senantiasa mengingatkan kita. Dan biarlah firman Tuhan yang singkat ini terus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Semakin hari semakin setia. Kita katakan kita punya iman kepada Yesus Kristus, tetapi semua sampai di situ. Tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, 2 hal ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita sebentar lagi kita akan memperingati kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau lebih setia lagi, amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala karena waktu singkat. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu teknik ya untuk memajukan pikiran kita, mencari kata kunci. Terus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah ini kita jadikan kata kunci. Nyata. Apa lawannya nyata? Kabur. Tidak jelas.
Dengan dua kata kunci ini, saudara Betty dan siapapun dapat mengembangkan dan berkata, saudara-saudara, pada zaman Paulus yang sedang menggembleng Titus yang masih muda, masyarakat di luar gereja banyak yang cari keselamatan, tapi tidak jelas. Karena keselamatan bisa ada pada pohon besar, saudara. Kalau saudara ke Papua, pohon besar itu kakaknya, sungai itu, nah macam-macam lah. Keselamatan ada pada api, keselamatan ada pada petir, keselamatan ada pada gurun, keselamatan ada pada sungai. Lah, itu membuat keselamatan kabur. Itulah keselamatannya orang fasik. Ya. lain dengan Kalau kita memilih Kristus, apa-apa jelas, apa-apa cetok. Aku inilah jalan keselamatan dan kehidupan. Yohanes 14 ayat. Nah, barang siapa cetok kabeh, tidak ragu-ragu, tidak nanti-nanti, di suatu zaman. ini kabur fasik dalam dunia sekolah tinggi teologi itu. Ini disebut pernyataan umum. Artinya apa pernyataan umum? Tidak Kristen, tidak Hindu, tidak Buddha, semua selalu merasa ada yang lebih tinggi dari dia. Ada Sang Yang Widi, ada Allahu Akbar. Ya? Kabur tidak jelas. Dan di Mazmur juga dikatakan mereka mencari. Karena tidak jelas, Gusti Allah mesake pada manusia. Tak turunkan anakku. Maka Galati 4 ayat 4 berbunyi setelah sampai mundur. Setelah genap waktunya, Galati 4 ayat 4, Yesus Allah mengutus Yesus Kristus. Nah, ini mulai jelas karena Yesus mulai mengatakan, aku inilah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa yang tidak kirim sampai sini. Tapi bukan berarti di sini tidak ada hambatan. Ada loh yang tadinya percaya terus tidak percaya. Rasul Paulus menyebut nama Demas, tetapi Demas meninggalkan aku. Karena tidak setia. Karena untuk percaya kasih yang sudah nyata itu juga perlu pengorbanan. Seperti Yesus Kristus mati di salib. Situasi ini, saudara-saudara, terus berkembang sampai sekarang. Banyak juga tadinya tidak jelas, terima Kristus jelas, karena sombong, karena ajaran dunia, karena pengaruh zaman, tidak jelas lagi. Masih cari-cari keselamatan. Ada yang mengandalkan bahasa roh, ada yang tumbang-tumbang. Nah, contoh itu sudah level. Tapi saya bersyukur, berterima kasih untuk dua orang ini. Kalau
Pak Christian mewakili orang yang suka PA. Dari katanya itu saudara itu cocok untuk ngasih pelajaran PA. Betul ya Pak ya? Senang. Kalau Devi lebih ke evangelistik, khotbah-khotbah, karena intonasinya tuh mengandung pertanyaan. Iya kan? Masa? Dan isinya, ya. Semua diperlukan oleh gereja, ya. Semua diperlukan oleh gereja. Yesus juga lebih dikenal sebagai guru. Ada hampir 50 istilah guru, rabai. Itu berarti Tuhan memberi karunia kepada kita. Gereja Sion ini Tuhan memberikan kepada kita kelengkapan, saudara-saudara, ada yang evangelistik, ada yang ini anugerah Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit sendiri, kita akhiri kelas kita yang menarik dan juga memampukan. Jika ujian kita, ya, semuanya itu tergantung penyerahan kita. Baik kita punya penyerahan total, banyak saya dengar korban hebat saudara. Modalnya bukan semua. Kami saat kami dipakai, tapi saat ngeyel, saat keras tekuk, tegak-tekuk, Tuhan tidak bekerja. Terima kasih untuk pelajaran malam ini. Biar kami rasakan kayak apa memberitakan Injil, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Dalam namamu kami berdoa. Amin.